Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News dan kali ini kita melihat di layar kaca Anda di mana baru saja beredar video di media sosial sebuah pesawat TNI AU jatuh dan lokasi jatuhnya pesawat TNI AU ini berada di kawasan Desa Kedowong, Kecamatan Puspo, Pasuruan. Lokasi tepatnya berada di wilayah Gunung Bromo. Dalam video berdurasi sekitar kurang dari 1 menit itu, pemirsa, warga juga tampak panik saat melihat kepulan asap seusai pesawat yang diduga milik TNI AU itu jatuh di dekat warga. Pesawat yang jatuh di sekitar Gunung Bromo ini diketahui berjenis nomor seri TT3103. Kita bisa melihat, pemirsa, di sini kondisi pesawat TNI AU yang jatuh di sekitar Gunung Bromo ini tanpa hancur. Namun hingga saat ini, pemirsa, kami masih mengkonfirmasi laporan resmi yang menginformasikan berapa jumlah penumpang dan juga adanya korban dalam kecelakaan pesawat tersebut. Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara dikabarkan mengalami kecelakaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di sekitar Pegunungan Bromo. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, pemirsa, pesawat bernomor TT3103 jatuh di Desa Kedowong, Kecamatan Puspo. Gambar ini diketahui beredar di media sosial dan melalui sebuah akun Twitter. Dalam video tersebut terlihat pesawat berjatuh atau terjatuh maksud kami di area pertanian dan dikepuli asap. Kita juga melihat ada warga di sekitar yang menyaksikan jatuhnya pesawat TNI AU bernomor TT3103. Di mana tadi sempat terlihat juga kepanikan daripada warga yang berada di sekitar area pertanian di kawasan Gunung Bromo ini, panik melihat jatuhnya pesawat TNI AU. Kita melihat, pemirsa, bagaimana kondisi pesawat TNI AU bernomor TT3103 itu tampak hancur, di mana kita lihat ada kepulan asap yang membumbung tinggi dengan api yang masih menyala. Namun hingga informasi ini disampaikan, pemirsa, belum ada keterangan resmi yang didapatkan terkait berapa jumlah penumpang yang terdapat dalam pesawat bernomor TT3103 tersebut yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, hingga saat ini kami masih mencoba mencari informasi resmi dari TNI AU terkait jatuhnya pesawat TNI AU berjenis TT3013 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan video asli yang beredar di media sosial, pemirsa, disertai dengan narasi jika pesawat tempur latihan tersebut jatuh
setelah sebelumnya menabrak tebing di utara area pegunungan Tengger, Desa Kedowo, Kecamatan Puspo, Pasuruan. Namun lagi-lagi kami masih belum mendapatkan informasi resmi terkait kronologi dari insiden kecelakaan yang menyebabkan jatuhnya pesawat TNI AU nomor TT 3013 ini. Kami masih terus mengupayakan pemirsa informasi lengkap mengenai insiden ini, termasuk untuk mengonfirmasikan kebenarannya. Oh, cukup tuh, ngali wes. Ya, tadi kita melihat beberapa detik video yang diambil oleh netizen, di mana kepanikan terlihat pemirsa oleh sebagian warga yang saat terjadinya insiden jatuhnya pesawat TNI AU TT 3103, di mana kita lihat ada kepanikan dari warga karena memang jatuhnya pesawat TNI AU ini tepat berada di tengah wilayah pertanian, di mana warga saat terjadi insiden tersebut sedang melakukan aktivitas. Pemirsa, ini kita lihat puing-puing dari pesawat TNI AU dengan nomor TT 3103 maksud kami, di mana dilihat puing-puing di sini pesawat tampak hancur. Posisi hancur. Ya, sebelumnya juga diinformasikan dari narasi yang ada dalam video yang beredar di media sosial, jika pesawat tersebut jatuh sebelumnya menabrak tebing hingga terjatuh di area sekitar pertanian warga. Ini nomor seri TT 3103. Ini kondisinya. Ya, ini tampak puing-puing dari jatuhnya pesawat TNI AU TT 3103. Ini kondisinya. Tampak hancur lebur pemirsa. Ini nomor seri. Kita tahu di video sebelumnya bahwa pesawat ini terjatuh nomor seri TT 3103 mengeluarkan asap yang tebal dengan api. Baik pemirsa, breaking news Sindo News akan kami lanjutkan bersama rekan Samuel Purba. Oh, cukup tuh, ngali wes. Ya, Anda menyaksikan breaking news kali ini bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, kami informasikan kembali sebuah pesawat milik TNI AU dilaporkan jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah video amatir yang direkam warga yang kebetulan memang sedang beraktivitas di lereng gunung, di mana peristiwa terjadi, di mana tadi sempat kita lihat ada ledakan dari pesawat yang memiliki nomor ekor TT 3103 tersebut meledak. Pesawat TNI guys. Informasi yang sampai saat ini masih kami himpun
himpun bahwa memang warga Pesawat mengabarkan posisi hancur. pesawat tempur ini jatuh ke lokasi di mana memang di daerah tersebut banyak sekali tebing, dan informasinya warga melihat ada sebuah pesawat yang menabrak tebing hingga akhirnya Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Ini nomor seri. ya, hingga saat ini pihak TNI AU masih belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa yang terjadi saat ini, dan pihak TNI AU sedang mengerahkan anggotanya ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa maupun mengevakuasi baik korban maupun bangkai kapal pesawat yang terjatuh. Pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, jika betul dengan informasi yang saat ini masih kami himpun, berjenis Super Tucano. Oh, cukup tuh, ngali yo wes. Ngali. Oh, cukup tuh, ngali yo wes. Ya, kami informasikan kembali pemirsa, pesawat tempur TNI AU jatuh di wilayah Pasuruan, di mana rilis awal atau informasi awal yang kami terima, 2 pesawat terbang milik TNI AU bertabrakan di kawasan Gunung Bromo yang masuk ke kawasan Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Posisi batu gede. Di mana peristiwa tabrakan 2 pesawat Super Tucano ini terekam oleh kamera warga dan tersebar di media sosial, dan informasi yang sampai saat ini kami himpun, dugaan sementara kedua pesawat bertabrakan di udara karena faktor cuaca, di mana seperti yang kita lihat wilayah lokasi peristiwa ini terjadi berada di lereng bukit ataupun gunung, namun memang di dataran tinggi, dan informasinya cuaca saat kejadian sedang berkabut. 2 jenis pesawat ini yaitu TT3109 dan TT3103 tampak terlihat puing-puing pesawat berhamburan di lereng perbukitan di sekitar lokasi kejadian. Bahkan tadi memang ada visual di mana ledakan sempat terjadi dari pesawat, di mana warga masih berada di dekat pesawat yang terbakar. Sampai saat ini pihak TNI AU masih belum memberikan dalam peristiwa ini. Oh, cukup tuh, Ya, ngali yo wes. seperti yang terlihat di layar kaca Anda ini adalah
tadi adalah gambar di mana ledakan terjadi saat warga mencoba mendekati pesawat yang terbakar, dan ini adalah gambar terbaru yang kami dapatkan terkait dengan kondisi pesawat tempur TNI AU yang jatuh di wilayah perbukitan di Pasuruan, di mana pesawat jenis Super Tucano, informasi yang kami dapatkan dengan nomor TT3109 dan TT3103 jatuh Pesawat TNI guys. dan terbakar di wilayah perbukitan di Pasuruan. Posisi Watu Gedek, Desa Kedung, Puspo Pasuruan guys. Mobil jatuh Pasuruan tidak berani Ini adalah sedikit pun dikarenakan visual terbaru yang kami tolong Pak, ini Pak. miliki terkait dengan kondisi pesawat ini kondisinya yang saat ini memang nampaknya tidak ada lagi api yang membakar, namun memang tolong Pak, sampai saat ini meski belum ada rilis resmi terkait korban yang jatuh, namun kasat mata kita bisa lihat tidak ada korban selamat dari peristiwa ini. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong ini kondisinya, ini warga masyarakat Desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan takut. Tolong Pak, ini Pak. Tolong Kembali kami informasikan kepada Anda pemirsa yang baru bergabung, baru saja sekitar pukul 12 siang tadi, dua pesawat Super Tucano milik TNI AU bernomor ekor TT 3109 dan TT 3103. Dugaan sementara masih atau dugaan sementara mengalami tabrakan di udara dan terjatuh di wilayah perbukitan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyak visual yang beredar terkait dengan kondisi pesawat ketika terbakar dan bahkan meledak, nampaknya ketika warga ingin mencoba mendekati pesawat. Tolong Pak, ini Pak.
Oh, cukup tuh, ngali ya wes. Ngali. Oh, cukup tuh, ngali ya wes. Ngali. Pesawat TNI guys. Ada yang dulu yang 303 guys. Ini di kok langsung kok. Posisi Watu Gede, Desa Kedung, Puspo Pasuruan guys. Mobil jatuh guys. Pesawat nabrak guys. Tuh. Posisi hancur. Cit. Aju bare cit. Mah. Sudah jatuh keluar kan. Aduh. Caranya saya uang wes. Posisi kok. Hah? Nubrak anak sih. Ini gini. Jedere bicara gagal. Iki sing anu moyang besar jendar ngono. Posisi guys, Watu Gede guys. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ini Oh, cukup tuh, ngali ya wes. Ngali. Oh, cukup tuh, ngali ya wes. Ngali. Oh, cukup tuh, ngali ya wes. Betul, terkonfirmasi bahwa pesawat adalah pesawat dari TNI Lanut Abdurrahman Saleh, jenis pesawat Super Tucano. Ya, Super Tucano dari Brasil jenis Hawk ya, Denny ya? Betul. Iya, Denny, ini biasanya memang base campnya ada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, betul ya? Betul. Nah, ini mereka ini biasanya melakukan kegiatan apa, Denny, hingga akhirnya mengalami kecelakaan di kawasan udara wilayah Pasuruan, Denny? Betul, beberapa kali yang kami lihat Super Tucano melakukan terbang latih. Iya, kami juga mendapat informasi dari salah satu warga di Bromo. Memang kawasan Bromo ini kerap dilintasi oleh pesawat
milik TNI Angkatan Udara. Apakah memang jalur ini, jalur di mana pesawat ini mengalami kecelakaan, memang jalur yang lumrah dilintasi oleh pesawat TNI Angkatan Udara, Denny? Betul. Sebetulnya ketika dinyatakan lumrah atau tidak, kami beberapa kali ikut terbang melewati jalur tersebut. Ya. Apakah Anda pernah ikut serta dalam penerbangan menggunakan pesawat Super Tucano ini? Siap. Kalau untuk Super Tucano belum pernah. Kami pernah melewati jalur tersebut menggunakan Hercules. Baik. Kami juga mendapat informasi, Denny, bahwa diduga penyebab kecelakaan ini adalah akibat cuaca buruk sehingga menyebabkan kabut tebal dan membuat jarak pandang pilot ini menjadi terbatas begitu. Kalau dari pengamatan Anda di Kota Malang saat ini seperti apa cuaca, Denny? Baik, kalau untuk di Kota Malang dan Kabupaten Malang saat ini panas, cuaca cerah. Namun memang dari video-video yang beredar itu kabutnya sangat tebal. Apakah Anda mendapatkan informasi bahwa kondisi di sekitar Gunung Bromo pada pukul 12 ini seperti apa? Betul, dari... Ya, kami informasikan kembali pada pukul 12 siang hari tadi, 2 pesawat milik TNI AU jenis Super Tucano jatuh di wilayah perbukitan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini adalah visual yang kami dapatkan terkait dengan kondisi pesawat dan wilayah sekitar ketika kejadian baru saja terjadi. Sampai juga di meja redaksi kita ini memang tidak berselang lama ya, Denny, ya, dengan waktu kejadian ya. Betul, karena lokasi jatuh itu juga di areal, salah satunya di areal pertanian warga. Bahkan tadi dalam video terlihat banyak petani yang sedang menggarap melihat kecelakaan tersebut. Ya, kalau Anda lihat nih informasi yang kita ketahui bersama, salah satu warga juga menyebut lokasi tepat dari kecelakaan ini ada di Watu Gedek ya, Denny? Betul. Watu Gedek ini kalau dari Bromo kira-kira berapa jauh, Denny? Sisi barat. Sisi sebelah mana, Denny? Dari sisi barat, dari Gunung Bromo. Sisi barat Gunung Bromo itu yang lebih dekat dengan Probolinggo, Pasuruan ya, Denny? Iya, Pasuruan. Baik. Nah, apakah di situ termasuk terdapat tebing-tebing yang cukup tinggi begitu, Denny? Yang biasanya kami pantau di sana, kalau tebing sepertinya tidak, lebih banyak ke perbukitan. Banyak bukit-bukit di sekeliling Gunung Bromo. Perbukitan ya, jadi memang kalau kita lihat bersama, Denny ya, ada salah satu pesawat yang memang hancur berkeping-keping begitu, Denny. Dan kalau kita lihat bersama di layar televisi ini memang ada salah satu, nah ini kalau ini yang hancur berkeping-keping ini benar-benar menabrak tebing begitu ya, Denny, sehingga tidak tampak jelas lagi bentuk asli dari pesawat tersebut. Namun di visual yang lain, pesawat masih tampak terlihat utuh namun mengalami kebakaran atau terbakar begitu di bagian kokpit atau bagian depan pesawat ya, Denny ya. Betul. Dan juga sempat terjadi ledakan bahkan. Ya, Denny, apakah saat ini Anda sudah mengarah ke tempat kejadian dari musibah terjadinya pesawat ini, Denny?
Oke, untuk di lokasi sudah ada teman jaga samudra yang menuju lokasi dan saya standby untuk menuju Lanut mendapatkan klarifikasi dari Abdurrahman Saleh. Kapan rencananya Lanut akan memberikan keterangan kepada awak media? Hingga saat ini belum ada keterangan, teman-teman sudah berkumpul di ruang pentak penerangan. Ini saat ini kan Lanut Abdurrahman Saleh ini kan juga dijadikan bandara komersil ya, Denny ya? Betul. Dengan adanya kejadian ini apakah ada penundaan keberangkatan, Denny? Untuk jam-jam ini sebetulnya adalah jam-jam kedatangan dan keberangkatan. Namun belum ada informasi yang menyebabkan ini berdampak untuk pembatalan atau bagaimana. Untuk dari Angkatan Udara sendiri, Denny, apakah sudah ada bantuan atau tenaga yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi, Denny? Oke, hingga saat ini memang belum ada konfirmasi. Namun pergerakan untuk menuju ke sana sudah dilakukan oleh anggota SAR dan khususnya TNI Angkatan Udara. Jika Anda melihat kondisi akhir-akhir ini di kawasan Bromo, seperti apa cuacanya, Denny? Baik, untuk di Jawa Timur, pada khususnya 10 hari terakhir ini sudah mulai terjadi hujan. Jadi di Bromo ketika ada turun hujan, kemungkinan kabut sangat tebal. Ya, sehingga ini memang ada dugaan sementara kecelakaan ini diakibatkan oleh cuaca buruk yang mengakibatkan kabut tebal gitu ya, Denny ya. Sementara yang terlihat seperti itu. Iya, Denny, kami masih akan terus menanti informasi dari TNI Angkatan Udara di kawasan Abdurrahman Saleh ya, Denny ya. Betul. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda, Denny, akan ada keterangan pers yang dikeluarkan oleh pihak Angkatan Udara di sana? Belum ada. Belum ada ya? Namun teman-teman sudah berkumpul dan menunggu untuk mendapatkan keterangan tersebut. Iya, baik. Terima kasih Denny Irwansyah. Kami akan terus menanti informasi terbaru dari Anda, pemirsa. Pemirsa, sekitar itu tadi. Itu dia tadi keterangan dari kontributor kami, Denny Irwansyah, yang berada di posisi Watu Gedek, Desa Kedung, Puspo Pasuruan, guys. Mobil jatuh, guys. Pesawat nabrak, guys. yang berada di Lanut Malang, di mana kami informasikan kembali 2 pesawat TNI AU jatuh, di mana ada 2 pesawat Super Tucano bernomor ekor TT3109 dan TT3103 jatuh di wilayah perbukitan, tepatnya di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sekitar pukul 12 siang tadi. Informasi seperti yang terlihat di layar kaca Anda, visual yang kami terima sampai saat ini masih warga yang berada di sekitar lokasi yang mengabadikan peristiwa tersebut, di mana ada 1 pesawat yang hancur berantakan, dan yang saat ini terlihat adalah 1 pesawat yang terbakar di wilayah perbukitan. Memang tadi ada visual yang kami dapatkan ketika warga ingin mencoba mendekat, namun terjadi ledakan dari
pesawat yang terjatuh dan terbakar, sehingga akhirnya warga pun menyelamatkan diri. Dan ya, video ini yang baru saja saya maksudkan, di mana warga langsung mencari jarak atau menjaga jarak dari pesawat yang terbakar tersebut. Sampai saat ini TNI AU masih belum memberikan keterangan resmi, namun pihak TNI AU sudah menggerakkan anggotanya untuk bergerak ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban maupun menyelidiki penyebab peristiwa tersebut. Dugaan sementara terjadi tabrakan antar dua pesawat Super Tucano tersebut, pesawat latih Super Tucano yang dimiliki TNI AU, akibat cuaca yang berkabut saat kejadian. Informasi yang kami dapatkan dari kontributor kami bahwa belum ada perubahan jadwal penerbangan terkait dengan kejadian ini, dan kondisi di Jawa Timur, terlebih di wilayah Malang, seperti tadi yang diinformasikan, cukup cerah. Namun kondisi yang berbeda mungkin terjadi di wilayah Bromo, seperti yang kita lihat bersama. Wilayah di TKP cukup berkabut. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya, ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Nyalah. Nyalah. Oh, cukup tuh, ngali wes. Ngali. Oh, cukup tuh, ngali wes. Ngali. Pesawat TNI guys. Ada yang dulu yang 303 guys. Posisi Watu Gede, Desa Kedung, Puspo Pasuruan guys. Ada mobil jatuh guys. Pesawat nabrak guys. Tahu. Posisi hancur. Cit. Aduh parah cit. Mah, sudah jatuh keluar kan. Caranya sa uang wes. Lu posisi kok. Hah? Lu anak sih. Ini gini. Jadi bicara aja gagal. Iki sing anu yang besar jendur ngono. Posisi guys, Watu Gede guys. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya.
Yalah. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan kembali 2 pesawat TNI Angkatan Udara terjatuh akibat dugaan sementara bertabrakan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Seperti visual yang Anda lihat, ini adalah kondisi salah satu pesawat yang terbakar, dan ini adalah ketika pesawat tersebut meledak saat warga ingin mencoba mendekat. Video lainnya menggambarkan situasi salah satu pesawat yang sudah hancur berantakan, namun tidak dalam posisi terbakar seperti yang barusan kita saksikan. Ini adalah dugaan sementara salah satu posisi pesawat yang terjatuh lainnya yang sudah tercerai-berai, dan memang sampai saat ini informasi yang kami dapatkan tidak ada korban selamat dari peristiwa ini. Dugaan sementara peristiwa terjadi akibat faktor cuaca sekitar pukul 12 yang tadi di wilayah Gunung Bromo. Pesawat Super Tucano ini memiliki nomor ekor TT319 dan TT313. Informasi awal, 2 pesawat ini adalah pesawat Super Tucano latih yang dimiliki TNI AU dari Satuan Malang, Jawa Timur. Nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya, ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Super Tucano sendiri sejatinya merupakan pesawat latih lanjut atau pesawat anti perang gerilya untuk mendukung misi pengintaian dan juga penumpasan pemberontak. Indonesia sendiri memiliki 16 pesawat Super Tucano yang dibeli dari Brazil pada 2012 yang lalu dan ditempatkan di Skuadron 21 Malang. Super Tucano yang terjatuh pada siang hari tadi, dugaan sementara adalah versi kursi ganda yang dapat digunakan sebagai elemen pesawat latih lanjut, dan inilah yang dimiliki oleh TNI AU. Baik, kami informasikan kembali, kami ralat kembali, ternyata nomor ekor 2 pesawat Super Tucano yang terjatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur adalah TT3111 dan TT3103. Pesawat TNI guys. Kami mendapatkan informasi Posisi Watu Gedek, Desa Kedung, Puspo Pasuruan guys. Mobil jatuh guys. Pesawat nabrak guys. Tuh. Posisi hancur. Cit. Aduh bare cit. Man, belum jatuh keluar kan? Geranya saya uang wes. Lu posisi kok. Hah? Lu anak sih. Ini gini. Iki sing anu moyang besar jenduar ngono. Posisi guys, Watu Gedek guys. Ini nomor seri TT3103.
kondisinya. Ya, ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya, ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya, ini nomor seri TT3103. Ini kondisinya. Ya. Yalah. Yalah. Oh, cukup tu ngali wes. Ngali. Oh, cukup tu ngali wes. Ngali. Pesawat TNI guys. Ada yang dulu yang 303 guys. Posisi Watu Gedek, Desa Kedung, Puspo Pasuruan guys. Mas Denny, Pesawat nabrak guys. Posisi hancur. Siap. Ya Bang, siap. Mas Denny Irwansyah kembali tersambung bersama kami. Mas Denny, saat ini bagaimana informasi yang Mas Denny terima? Baik, kami baru saja mendapatkan laporan kejadian yang terkait dengan kecelakaan pada pukul 12:12 tadi. Yang melibatkan 2 pesawat, yaitu Super Tucano dan Chevron Flight. Jadi ini ada 2 pesawat yang melakukan latihan terbang formasi dengan 4 orang awak pesawat, yaitu Letkol Penerbang Sandra Gunawan, Kolonel Widiono, Mayor Penerbang Yuda A. Seta, dan Kolonel Penerbang Subahan. Uraian kejadian singkat yaitu Chevron Flight melaksanakan station pada pukul 10.15. Kemudian Chevron Flight melaksanakan start engine pukul 10.39 dan melaksanakan take off dari Lanut Abdurrahman Saleh pada pukul 10.50. Dilanjutkan dengan join membentuk top formation continue routing melalui area dan pada pukul 11:18 keduanya dinyatakan lost contact. Saat ini tidak ada yang dilaksanakan. Tadi dilakukan pengecekan namun tidak ada kontak dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Kerusakan material belum dapat dipastikan. Begitu juga dengan kondisi pesawat. Baik, Mas Denny, saat ini apakah bergerak atau sedang bergerak menuju ke lokasi atau ke Lanut Malang?
Baik, untuk di Lanut sudah ada yang standby, Saiz Bajarani, dan di lokasi sudah ada Jaka Samudra. Demikian. Oke, berarti informasi yang didapatkan sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI AU mengenai kejadian, tapi apakah ada informasi terkait pergerakan dari anggota TNI AU ke lokasi? Mengingat kejadian sudah hampir 2 jam yang lalu, Ya. Dipastikan sudah ada yang ke sana, dan bahkan tim relawan tadi di grup relawan sudah banyak yang menuju ke sana. Mungkin. Baik, Mas Denny, ini kan informasinya di wilayah Bromo. Seberapa sering wilayah tersebut digunakan untuk latihan? Kalau untuk latihan kurang monitor, hingga saat ini belum didapatkan informasi yang tepat. Apakah di sana sering atau tidak? Sebetulnya ketika latihan dari TNI Abdurrahman Saleh biasanya lebih sering ke wilayah Lumajang. Oke, baik Mas Denny, kita tunggu perkembangan selanjutnya dari wilayah Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Mas Denny. Siap, terima kasih. Ya, saat ini kita akan mencoba menghubungi rekan Jaka Samudra yang sedang bergerak menuju lokasi peristiwa. Jaka? Ya, betul Bang. Jaka, ini kamu sekarang sudah berada di mana? Saya ini berada di Desa Jimbaran yang nggak jauh dengan lokasi kejadian. Namun untuk medannya memang ekstrim Bang. Jadi ini membutuhkan kesabaran ya. Artinya jalannya sempit, juga nggak enak. Ini di wilayah Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan. Menurut informasi yang saya gali dari narasumber yang bernama Abdul Qobur, memang sebelum kejadian pesawat ini ada 2 pesawat yang muter-muter di atas wilayah pegunungan Bromo ini. Bahkan kedua pesawat ini diklaim ini sempat gandeng. Akhirnya ya gitu, nggak tahu kabarnya, tiba-tiba tahu ada info terbakar. Betul juga Bang. Oke, apakah akan ada rencana atau posko yang sudah didirikan di lokasi untuk menuju ke lokasi kejadian, Mas Jaka? Untuk sementara belum ada, tapi ini seluruh anggota ya, banyak anggota, mulai dari Polri, TNI AD, TNI AU sudah mulai meluncur ke lokasi kejadian Bang, di wilayah Puspo, Kabupaten Pasuruan. Oke, berdasarkan atau informasi yang mungkin Mas Jaka sendiri himpun dari warga yang sempat ke sana, apakah ada korban selamat, Mas? Dugaan sementara? Belum tahu, belum ada. Yang jelas katanya warga di sini, meskipun saya belum nyampe ke lokasi karena jauh, ini ada yang meninggal, Mas. Nggak tahu identitasnya ini. Oke, Mas Jaka, kondisi cuaca di sana saat ini seperti apa sih, Mas? Apakah berkabut atau? Sekarang cuacanya mendung, Bang. Mendung? Cuaca mendung, wow, Bang, ini, Bang. Dari? Mendung. Ya? Mendung, jalannya sempit di pegunungan, Bang. Ya, saya berharap didoakan supaya tidak hujan. Baik. Dari lokasi Anda melaporkan saat ini ke lokasi kejadian, informasinya berapa meter, Mas Jaka? Loh, ini satu desa, Bang. Oh. Namanya Desa Jimbaran, tapi namanya desa. Bukan dilihat dari kilometeran, jam-jaman di pegunungan, Bang. Oh. Dan itu di lereng bukit begitu ya, Mas Jaka? Betul. Oromo, ya. Mas Jaka, apakah ada, tadi kan memang kita sempat melihat ada ledakan ketika warga ingin mencoba mendekati pesawat. Apakah ada warga juga yang terluka akibat peristiwa tersebut? Kalau
insya Allah kepastiannya belum tahu. Tapi insya Allah ini menurut warga yang ada di sini nggak ada, Bang. Nggak ada. Oke, berarti ketika kejadian warga tidak melihat langsung peristiwanya, namun tahu-tahu ada pesawat jatuh dan terbakar seperti itu ya, Mas Jaka? Betul ya. Ya. Mas Jaka, memang wilayah tersebut apakah sering digunakan atau dilalui pesawat latih TNI AU menurut informasi? Betul, kalau ngomongnya Pak Gofur memang sering di sini. Padahal daerah sini ini daerah pegunungan. Tadi sempat ngomong dengan saya waktu saya konfirmasi lewat kamera saya, memang sering dilewati TNI latihan untuk pesawat TNI AU ini. Oke, dan ini yang pertama kali jatuh? Surabaya, apa dari Malang, Jurama Saleh, belum tahu mereka. Yang jelas sini daerah sering digunakan untuk latihan. Oke. Dan Mas Jaka, menurut informasi ini adalah peristiwa pertama pesawat jatuh di lokasi? Betul, ini kali pertama di wilayah Gunung Bromo ikut Kabupaten Pasuruan, Bang, Jawa Timur. Ini yang ngomong ini Pak Gofur, narasumbernya pertama, padahal sering digunakan. Salah satu penyebabnya nggak tahu, Mas. Yang jelas sini waktu itu mendung. Oke. Mas Jaka, informasi yang didapatkan kejadian tepat terjadi sekitar pukul berapa, Mas Jaka? Dan apakah memang cuaca di sana dari sepagian memang mendung atau bagaimana? Kalau ngomongnya Pak Gofur jam 10.15-an, Bang. Oh. Pagi tadi. Oke, kejadiannya pagi tadi jam 10 berarti ya, Mas Jaka? Ya. Saya kita nanti. Oke, Mas Jaka, apakah ada informasi terkait dengan penggunaan helikopter atau alat-alat baik dari TNI, Polri maupun tim SAR? Belum, Bang, belum ada, Bang. Ini cuma kendaraan roda 4 saja, untuk alutsista atau alat lainnya nggak bisa. Saya kira kalau untuk mau menuju ke lokasi kejadian kesulitan, Bang, karena medannya ekstrim. Baik, Mas Jaka, berarti tim perintis sudah bergerak ke lokasi? Sudah, Bang, sudah bergerak, sebagian kita, namun belum nyampe, Bang, kayaknya. Oke, Mas Jaka, apakah akan berencana untuk menyusul? Ya, ini saya mau menyusul. Oke. Ya, saya mau mengerti ya. Baik, kita tunggu perkembangannya, Mas Jaka Samudra. Hati-hati di sana, selamat bertugas kembali, selamat siang, Mas Jaka. Baik, pemirsa, kami informasikan kembali sekitar pukul yang dikonfirmasi ulang oleh kontributor kami barusan terkait dengan waktu kejadian, yaitu sekitar pukul 10 lebih pagi tadi, lebih 18 menit kurang lebih pagi tadi terjadi kejadian yang menimpa 2 pesawat Super Tucano milik TNI AU di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Pegunungan Bromo yang memiliki nomor ekor TT 3111 dan TT 3103. Informasi yang kami dapatkan terkait dengan runutan peristiwa adalah bahwa pesawat Super Tucano ini memang biasa digunakan oleh TNI sebagai pesawat latih, di mana pesawat ini adalah milik Skuadron 21 Malang, Jawa Timur, di mana ada 4 pesawat yang pagi hari tadi melakukan latihan formasi dengan rute Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan Med Low.
Keempat pesawat berangkat dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, dan diisi oleh total 8 penumpang. Namun ya, terkait dengan 2 pesawat yang naas, yaitu terdapat letkol penerbang Sandra Gunawan di front seater, lalu terdapat kolonel administrasi Widiono di back seater atau di kursi belakang pesawat TT3111, lalu ada mayor penerbang Yuda Aseta di kursi depan dan kolonel penerbang Subhan di kursi belakang pesawat TT3103. Informasi yang kami peroleh, kode penerbangan adalah Chevron Flight, melaksanakan station pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, dan start engine pukul 10.39. Chevron Flight lalu melaksanakan take off dari Lanut Abdurrahman Saleh pada pukul 10.50 yang dilanjutkan dengan join dan membentuk box formation dan melanjutkan penerbangan melalui area Alpha Bravo Charlie Delta dengan ketinggian 8.000 kaki. Lalu sekitar pukul 11.18 Chevron 1 dan Chevron 2 lost kontak, sedangkan Chevron 3 dan 4 mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh sekitar pukul 11.31. Ini mungkin ini akan menjadi akan kami konfirmasi ulang terkait dengan waktu kejadian, di mana tadi kontributor kami menginformasikan atau mendapatkan informasi dari warga sekitar pukul 10 lebih, namun nampaknya dari data yang kami dapatkan Chevron 1 dan 2 lost contact sekitar pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami masih menunggu apakah akan ada keterangan resmi dari pihak TNI AU terkait dengan kejadian ini. Namun saat ini termasuk kontributor kami tadi Jaga Samudra bergerak ke lokasi kejadian bersama dengan tim perintis yang diisi oleh baik pihak TNI, AD ataupun Angkatan Udara, dan juga pihak kepolisian dan SAR serta warga sekitar yang akan menuju ke arah lokasi kejadian.